Here we are, Young Entrepreneur Podcast. And now, let's get into it. Halo Sobat Eagles, welcome back to Young Entrepreneur Podcast. Podcast dari Young Entrepreneur Academy, lembaga pendidikan entrepreneur untuk pengusaha muda Indonesia. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, channel podcast untuk belajar bisnis bersama. Disajikan dengan obrolan santai dan insightful pastinya. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Gazan Aska. Halo. Oke Mas Gazan, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tadi berangkat dari rumah mampir ke kantor baru kesini. Oke, Gitu. Kantor kesini jauh ya? Lumayan ya. Berapa jam Mas? Pagi-pagi lagi corona gini 30 menit lah. Oh, ya. Oke, istri sehat Mas di rumah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan hari ini kita bakalan ngobrolin tentang apa aja nih Mas? Kita kan di sini kan Mas Gazan tuh sebagai pebisnis muda ya teman-teman ya. Kita tahu Mas Gazan ini ada brand yang sudah terkenal di mana-mana di berbagai kota di Indonesia, bahkan sudah ada di Malaysia, di Brunei, Jepang bahkan ya Mas ya. Ya. Nah kali ini kita akan ngobrolin gimana sih Mas Gazan bisa sampai di titik ini yang tadinya baru jualan door to door, bahkan bikin resep sendiri, betul Mas? Ya. Oke, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Gazan. Ini Via sendiri tertarik banget sama cerita Mas Gazan dan kayak yakin teman-teman yang ada di rumah yang lagi ngedengerin podcast ini juga semangat banget buat belajar dari Mas Gazan. Mungkin untuk pembukaan nih Mas Gazan bisa ceritain Mas Gazan ini punya brand apa aja Mas? Sapaannya apa? Eagles ya? Eagles. Okay. Eagles. Halo Eagles, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gazan Aska. Saya juga lulusan dari Young Entrepreneur Academy ya, tepatnya tahun berapa ya saya lulusnya ya? Saya nggak ingat, 2014 gitu ya virtual. Saya saat ini kesibukan saya ngurusin bisnis-bisnis gitu ya. Jadi kalau ditanya ada kegiatan apa selain jadi pengusaha, jadi pengusaha juga udah sibuk gitu ya. Jadi memimpin perusahaan, membangun organisasi supaya bisnisnya jangka panjang. Nah saat ini brand yang kita pegang ada dua, ada Zanana Chips dan Konspirasi Snack. Zanana Chips dan Konspirasi Snack. Zanana Chips dan Konspirasi Snack ini di bawah naungan grup kita, namanya Sebar Group gitu loh. Nah kita tahun 2020 di saat pandemi, di saat yang lain pada lesu gitu ya. Nah kita malah membangun harapan-harapan baru. Jadi bukan harapan palsu tapi ya Mas ya? Bukan harapan palsu PHP ya. Jadi di tahun lalu pada saat pandemi tahun 2020 betul omset kita mengalami penurunan, bahkan terburuk gitu ya sepanjang sejarah perusahaan. Tapi malah di tengah-tengah kondisi tersebut kita malah melihat peluang dan menciptakan harapan-harapan yang mungkin nggak akan terpikirkan sebelumnya kalau nggak ada corona itu. Nah itu lahirlah Sebar Group, di mana perusahaan ini nantinya menjadi menjadi holding company yang akan membawa bisnis-bisnis yang berhubungan sama dunia persnackan sebenarnya. Jadi dari mulai snacknya sendiri, brandnya, terus supporting sistemnya kayak bahan baku, terus pengiriman, packaging, distribusi. Nanti Sebar Group akan ada fokus di bidang itu. Nah kita punya cita-cita Sebar Group ini akan berusia 127 tahun. Jadi 100? Panjang ya, 127 tahun. Oke, Masya Allah. Jadi kalau Zanana baru 8 tahun, itu masih panjang. Masih 119 tahun lagi. Iya, segitu-segitulah. Kenapa 127 tahun? Saya suka angkanya. Gitu. Sebenarnya filosofinya itu di angka ratusan tahun itu kita bisnis jangka panjang gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngebandingin sukses jangka pendek dengan jangka panjang. Jadi itu semangatnya itu 127 tahun itu pemilihan angkanya itu karena saya suka. Kenapa nggak 100? Ya saya sukanya 127 tuh gitu ya. Tapi semangatnya itu bukan angka 127 tahunnya, tapi kita punya semangat bahwa perusahaan ini harus berusia sepanjang mungkin, ratusan tahun kalau jangka bisa. Panjang ya Mas ya. Oke, kalau ngomongin Zanana Chips dan juga Konspirasi Snack, apa aja sih Mas yang dibawa sama mereka produknya? Ya kalau Zanana Chips itu kan brand keripik pisang, jadi cemilan makanan ringan gitu. Dia bahan bakunya pisang ya, bahan baku dasarnya pisang. Kalau Zanana ini kan udah dari tahun 2013. Okay. Nah, Konspirasi Snack sendiri itu baru muncul 2018, artinya baru 2 tahun, jalan 3 tahun berarti ya. 2018 itu platform untuk distribusi dan support snack. Snacknya dari Sebar Group atau dari teman-teman yang lain? Dari Sebar Group, dari yang lain juga gitu loh. Jadi Zanana ada di dalam Konspirasi Snack gitu loh sekarang. Gitu. Dan sekarang Konspirasi Snack sudah ada
8 brand yang tergabung gitu loh. Targetnya sih tahun ini akan muncul minimal 12 brand baru tergabung di Konspirasi Snack gitu. Kalau visi dan misi dari Konspirasi Snack sendiri apa Mas? Konspirasi Snack itu sebenarnya bagian dari misi Sebar Group. Jadi Sebar Group punya visi. Kita kalau Sebar Group visinya menciptakan atau membuat dunia yang sejahtera, berkah dan harmonis. Jadi Sebar itu singkatan. Apa tuh, Mas? Sejahtera, berkah, harmonis, nanti ada ini. Masya Allah. Nah, sejahtera, berkah, harmonis. Nah, untuk menciptakan kondisi yang seperti itu banyak yang harus kita lakukan. Salah satu misinya adalah menciptakan distribusi yang mandiri. Nah, Konspirasi Snack fokusnya di sana, distribusi mandiri sebenarnya kayak gitu. Oke, luar biasa. Itu tadi ngobrol tentang Zanana Chips dan juga Konspirasi Snack itu baru sedikit, baru sebentar, tapi udah banyak banget yang udah didapat ya kayaknya ya Mas ya. Saya tutup. Jangan dong Mas. Boleh sih, capek juga. Oke Mas, kalau ngobrolin tentang perjalanan awal nih Mas, kan tadi sempat di-mention kalau Zanana Chips tuh resepnya bikin sendiri, betul atau betul Mas? Betul. Jadi dibilang resep sendiri, ya itu tangan saya sendiri dulu. Emang suka masak Mas atau ya karena kepepet aja mau gimana lagi gitu Mas? Jadi sebelum Zanana itu kan saya sempat jualan yang lain, bisnis yang lain. Kalau nggak salah risol. Risoles. Nah, saya punya pengalaman punya pengalaman yang jadi pelajaran buat saya. Itu waktu saya lagi asik-asik jualan risoles, si resepnya itu saya nggak ngerti cara buatnya gimana, sehingga pas si pemilik resep itu dia fokus di bisnis lain, saya nggak tahu cara bikin resep risoles yang enak kayak dia. Akhirnya kualitas menurun, rasanya berubah, pelanggannya hilang. Nah di situ saya mikir, ini Zanana, waktu itu belum ada merek Zanana ya. Saya mau bikin keripik pisang, tapi biar tidak terulang lagi gimana ya? Ya udah deh, saya aja deh yang bikin gitu lah. Saya yang bikin resepnya, saya yang eksperimen. Jadi itu nggak ada basic masak atau nggak senang masak juga. Cuman ada keinginan, terus minta tanya dosen di Google University gitu ya. Cara membuat keripik pisang coklat gitu kan. Buka resepnya, terus dia tinggal diotak-atik doang kan. Jadi ternyata pakai ini, pakai itu. Coba ganti mereknya pakai merek ini, terus takarannya saya tambah, saya kurangin. Jadilah Zanana waktu itu awalnya kayak gitu. Oke, itu butuh riset berapa waktu tuh? Berapa lama tuh Mas? Kalau sekedar jadi dan enak itu kayaknya akan sampai seminggu deh. Enak. Berarti ada bakat sebenarnya. Masalahnya itu enak menurut saya doang. Jadi pas dikasih ke teman-teman gitu ya, minta tolong tante, om pada cobain. Ini idenya bagus deh, tapi kok pahit ya rasanya. Pahit ya tante ya. Saya perbaikin gitu kan. Nah ini udah nggak pahit deh, tapi kemanisan deh gitu kan. Kemanisan deh. Nah ini udah nggak kemanisan deh, tapi bumbunya dikit amat. Jadi itu kalau sampai jadi enak menurut saya perlu seminggu. Sampai akhirnya semua orang setuju sama-sama enak, kira-kira 1 bulan lebih dikit lah. Lumayan ya Mas ya. Itu fokus buat bikin keripik pisang 1 bulan lebih. Bikin keripik pisang rasa coklat yang enak gitu gimana? Baru satu rasa ya, itu coklat aja belum. Sekarang ada berapa rasa Mas berarti? Sekarang ada 5+2, 7 lah. Kenapa 5+2? Yang 2 varian baru yang spesial lah. Jadi beda sama yang lainnya. Yang ada Koreaannya itu Mas? Iya betul. Alright. Sayangnya ini nggak ada di sini ya Mas, jadi nggak bisa ditampilkan ya. Astaga gimana sih podcastnya ngedadak. Untuk selanjutnya bisa dibawa ya Mas. Iya bisa kita ya. ngobrol lagi ya. Siap. Iya saya lupa terus di sini harusnya. Nanti tolong diedit ada di sini. Oke Mas, kalau untuk modal awalnya nih, pernah dengar katanya sempet jual Vespa juga, itu benar apa nggak Mas? Atau beda cerita itu? Itu benar, tapi bukan di kasus yang Zanana. Jadi kalau Vespa itu, saya dulu punya motor gitu ya, Vespa. Soleh juga namanya? Si Kasep. Kalau yang dulu. Kalau sekarang si Soleh namanya. Dulu si Kasep dikasih nama si Kasep mogok terus. Pas dikasih nama si Soleh belum pernah mogok sampai sekarang. Kayaknya nama ya. Motor yang sama Mas atau gimana sih? Beda. Tapi sama-sama Vespa, cuman beda. Jadi saya waktu itu ngejual Vespa itu untuk ikutan IKEM dan beli modul IA virtual. Jadi Vespa dijual 3,5 juta kalau nggak salah ya. Terus IKEM dapat diskon waktu itu 2,7 tahun berapa ya 2012 kalau nggak salah. 1 juta lumayan juga sih. Nah terus sisanya beli IA virtual gitulah, beli modul IA virtual waktu itu. Jadi karena ya mau ikutan IKEM minta uang ke orang tua nggak ada,
nunggu punya uang, orang saya belum punya penghasilan kan, masih SMA, apa ya yang bisa dijual? Vespa juga dibeliin nenek kan, jadi bilang ke nenek, boleh nggak jual motor? Ya terserah, nanti kamu gimana? Nanti gimana nanti? Nanti gimana nanti itu ya. Akhirnya dijual, tapi alhamdulillah nggak menyesal sih. Enggak lah mas, sekarang kan udah gantinya bukan Vespa lagi, udah lebih-lebih lagi. Amin. Dari yang ngejual Vespa udah ganti, sekarang Amin. ada Soleh, Vespa biru muda itu ya mas ya. Vespa tua. Luar biasa, aku naksir loh mas sama Vespa ya. Oh gitu. Kalau mau dikasih boleh sih mas. Enggak ya. Oke mas, terus juga pernah dengar kalau modelnya itu 1.050.000 itu untuk modal awal pembuatan yang tadi mas, untuk riset Betul, dan lain sebagainya. betul. Nah, kalau Vespa itu di tahun 2012, nah kalau Zanana kan di 2013 akhir tuh. Nah itu modalnya 1.050.000 rupiah, 50.000-nya uang saya, 1 jutanya pinjam ke tante. Oh. Kan jadi Modalnya cuma 50.000 jadi aslinya. iya ya berarti ya. Berarti iya ya, berarti modal saya 50.000. 1 jutanya pinjam ke tante. Tuh. Ada bunganya juga dari tante. Untung nggak ada. Alhamdulillah. Tante ini pinjam ya buat modal usaha. Oh emang mau beli apa dek? Ini mau beli minyak, mau beli pisang. Emang perlu berapa? 1 juta. Oh 1 juta kirain berapa? Itu tante Yuli. Alhamdulillah. Iya. Tante Uli baik banget. Tante Yuli. Oh Yuli. Tante Yuli. Ini mau dibayar kapan? Udah pakai aja. Sampai sekarang nggak ganti mas. Enggak. Padahal harusnya kalau ditambah inflasi itu paling berapa ya? Tambah berbunga. Iya. Oke mas, itu cerita tentang 1.050.000 ya. Terus tadi sempat di-mention kalau zaman-zaman SMA ya, semangatnya buat bisnis ya mas ya. Bahkan pernah dengar juga kalau Mas Gazan itu sampai ikut Juragan Forum tuh masih pakai seragam. Kayak seragam OSIS SMA. Wow. Ada temen ya mas, atau emang ya udah pede aja sendiri juga nggak apa-apa, seragaman sendiri gitu? Saya ngajak teman yang sama-sama seneng bisnis juga. Jadi teman SMA, terus teman yang beda SMA itu saya ajak juga gitu. 3 orang 4 orang nih kalau nggak salah. Cuman ya lumayan lah. Jadi saya nggak sendirian banget gitu kayak. Karena emang yang namanya lingkungan itu juga give us support gitu ya mas. Mungkin kalau sama-sama suka bisnis ya, jadi kayak vibes-nya ya bisnis, buat belajar bisnis bareng dan lain sebagainya. Terus juga ini mas, aku tertarik nih. Kan Mas Gazan pernah ikut apa sih Diplomat Success Challenge 2016 dan dinobatkan sebagai the first winner atau gimana mas? Iya. Alhamdulillah tuh. Jadi sebenarnya saya tahu lomba itu udah lama banget. Dari kalau saya ikutan tahun 2016 tuh saya usia 21. Pokoknya saya tahun usia 17 tahun itu saya udah tahu iklan itu di TV kan. Diplomat Success Challenge gitu kan. Tapi ternyata persyaratannya minimal 20 tahun karena kan itu perusahaan itu juga kan. 3 tahun nungguin itu ya mas ya. Nah, terus begitu sambil nunggu gitu ya, saya ngeliatin update-nya lah, ini pemenangnya. Wah, pemenangnya ini keren-keren nih gitu kan. Pemenang 2015 itu Mas Raja, beliau setahu saya dosen di Jerman. Bisnisnya big data gitu loh. Jadi memanfaatkan drone untuk pemetaan, untuk mapping. Saya keripik pisang bisa nggak ya? Keripik pisang kira-kira gimana ya? Tapi saya beranikan diri. Terus ya ingat aja wajangan dari Om Jaya. Saya praktekin gitu kan, niatnya ini dapat ilmu, menang kalah itu ya cuman kondisi doang di kompetisi. Yang penting saya all out ya. Jadi pada saat saya mendaftar kompetisi itu, kalau mungkin yang lain niatnya ya siapa tahu menang. Kalau saya niatnya mau menang. Jadi bismillah saya perlu uangnya. Jadi saya perlu buat modal nih gitu kan. Jadi dari pertama kali saya sign up di Diplomat Success Challenge, saya benar-benar pengen menang. Jadi mungkin ambisinya menang ya. Ya, jadi memang niatnya. Nah, terus kalau saya pikir-pikir ada berapa banyak ya yang pengen menang juga. Artinya kalau yang pengen menang itu cuma sedikit, berarti kompetitor saya nggak sebanyak proposal yang masuk. Yang masuk proposal tuh berapa ya? 6.400 kalau nggak salah. Atau 5.600 saya lupa. Pokoknya sekitar 5.000 lebih. Tapi masalahnya kompetitor saya itu bukan 5.000 orang itu, tapi yang mau menang. Karena beda kan. Nah, saya berprinsip saya pengen menang, saya akan memberikan yang terbaik di kompetisi itu, nggak mau saya asal-asalan. Nah, alhamdulillah memang izin Allah, nggak tahu sih, alhamdulillah menang gitu loh akhirnya. Alhamdulillah menang. Kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira tuh kriteria dari si winner ini, Mas Gazan sebagai winner, dinobatkan sebagai winner ini apa aja sih Mas? Kalau alasan para juri memilih saya,
mereka yang lebih tahu. Tapi setahu saya kan setiap kompetisi bisnis itu punya kriteria pemenangnya masing-masing. Soalnya saya sering dapat pertanyaan, Mas kalau mau menang kompetisi itu gimana sih caranya? Ya kompetisi itu cari pemenangnya kayak gimana? Penuhin lah kriteria itu kan gitu kan. Dan nggak bisa dibuat-buat. Jadi misalnya saya pernah juga ikutan satu kompetisi bisnis kalah. Karena mungkin saya nggak sinkron sama kriteria pemenang mereka. Nah di Diplomat Success Challenge itu mereka punya kriteria pemenang yang konsisten dari tahun ke tahun. Ada 3P mereka bilangnya. Ada paham, piawai, pesona. Oke, paham, piawai. Betul. Paham itu knowledge-nya terkait pemahaman kita tentang bisnis. Terus apa tadi? Piawai, skill ya. Bagaimana cara kita presentasi, cara kita memanage tim, cara kita meyakinkan para juri. Dan yang terakhir pesona atau karakter. Atau apa ya, attitude, karakter sih pesona, attitude mereka. Nah itu kriterianya Diplomat Success Challenge. Nah saya nggak tahu kenapa saya terpilih, tapi secara umum itu yang si Diplomat Success Challenge cari. Gitu. Yang dicari adalah itu tadi 3P tadi ya, piawai, pesona, paham. Oke, dan ya Mas Gazan berarti udah memenuhi tiga-tiganya itu ya Mas ya. Oke, itu kan tadi berarti untuk umurnya dari rentang berapa Mas? 20 sampai 40 kalau nggak salah. Oke, berarti lumayan juga 20 tahun bedanya dan ternyata pemuda yang satu ini yang berhasil untuk merebutkan posisi sebagai juara dari Diplomat Success Challenge. Ini ngomongin pemuda juga nih Mas. Menurut Mas Gazan, bisa nggak sih pemuda di luar sana juga ikut bersaing dengan banyaknya rentang usia yang lain gitu Mas? Mungkin maksudnya kan banyak yang lebih berpengalaman dari umur juga lebih duluan lah lahir di dunia ini gitu. Gimana Mas? Bisa nggak sih? Menurut saya memang sih faktor usia itu pasti ada besar kecilnya berpengaruh karena anak muda ngomongin diri sendiri lah. Sebanyak-banyak yang saya belajar ilmu-ilmu bisnis gitu ya di YEA atau mungkin di TED, di YouTube gitu ya. Sebanyak-banyak yang saya belajar teori bisnis, ada satu yang saya nggak punya, jam terbang. Jadi sebenarnya saya setuju kalau besar kecilnya akan berpengaruh masalah usia, tapi belum tentu usia semakin semakin kita bertambah usia belum tentu akan bisa lebih bagus daripada anak muda. Anak muda pun belum tentu lebih bagus daripada yang lebih senior karena perbedaan jam terbang. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini, menurut saya bersaing itu nggak ada hubungannya sama umur. Walaupun tadi ya jam terbang mungkin wise-nya, bijaknya itu mungkin yang perlu waktu. Tapi secara ambisi mau jadi pengusaha muda, mau jadi pengusaha yang berhasil, nggak ada hubungan sama usia, bahkan sama pendidikan. Karena kalau saya berkaca ke yang tadi, pada saat saya ikutan kompetisi, sebenarnya kompetitor kita nggak banyak. Kompetitor kita adalah orang yang mau menang. Waktu kita SMP, SMA, biasanya yang ranking 1, ranking 2 itu lagi. Kenapa? Karena saingan mereka cuma ranking 1, ranking 2, ranking 3. Saya yang ranking 40 ini nggak pernah mau cita-cita jadi ranking 1. Jadi sebenarnya kompetitor, kenapa teman-teman saya itu selalu ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2? Ya mereka nggak punya kompetitor. Siswanya ada 40, tapi yang pengen jadi ranking 1 cuma mereka bertiga. Jadi kompetitornya nggak banyak. 3 doang dari 40. Iya itu doang gitu. Yang 37 lainnya ya udah gitu. Naik kelas sudah alhamdulillah gitu kan. Nah jadi berkaitan sama bersaing dengan yang lain, dengan yang lebih senior, bisa nggak ada hubungan sama usia? Kalau menurut pengalaman saya. Ini masalah kemauan aja gitu. Seberapa mau kita menekuni, bersabar sama prosesnya, insya Allah bisa. Gitu. Oke, jadi umur tidak menentukan. Yang menentukan adalah jam terbang, dan jam terbang juga bisa diusahakan. Betul. Gitu ya Mas ya. Alright, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Aku mau tanya nih Mas, kalau membicarakan terkait dengan bisnis ini kan pasti nggak jauh-jauh dari untung rugi dan berhasil juga gagal ya Mas ya. Yes. Kalau dari pengalaman Mas Gazan nih, kalau ngomongin kerugian kayak ini banget gak sih Mas? Atau mungkin titik terendahnya Mas Gazan di bisnis? Titik terendah di bisnis ya. Gak pernah kayaknya ya, salah ya pernah? Enggak. Kalau kerugian tuh itu sesuatu yang lumrah ya di dalam bisnis. Kerugian itu hampir tidak bisa dihindari. Mungkin karena nggak sengaja, karena memang kita salah hitung, atau karena dirugikan dari faktor eksternal, itu pasti. Kalau rugi itu udah nggak spesial untuk dibahas. Itu kita selalu bilangnya itu uang kuliah gitu kan. Yang penting kita nggak ngulangin lagi. Titik terendah itu kayaknya sesaat sebelum
sebelum corona muncul dan setelah corona muncul. Jadi sebelum corona itu titik terendah, gitu kan. Dan setelah corona itu juga masih satu fase. Setelah corona kapan? Karena faktanya masih berlangsung. Oh iya ya. sampai kita membangun harapan-harapan baru lah. Kira-kira bulan Juli mungkin ya, bulan Juli Agustus. Nah sebelum corona, kenapa titik terendah? Secara omset kita ada penurunan waktu itu, tapi nggak serendah sebelum corona ya. Saya bilang itu terendah saya karena saya baru menyadari ada hal-hal yang saya lakukan salah padahal saya tahu teorinya. Terus saya belajar banyak gitu ya, banyak ya, masalah keuangan, terus masalah tim, masalah leadership, hal-hal kecil sih memang, tapi padahal saya tahu teorinya, tapi itu makanya jam terbang ya, nggak bisa dibohongin lah jam terbang itu. Itu titik terendahnya tuh bukan titik terendah yang yang terpuruk. Itu sebenarnya ada yang lebih rendah pada saat saya belum jadi pengusaha gitu kan. Zaman-zaman kecil broken home, makan susah, itu terendah, lebih rendah daripada sekarang gitu loh. Jadi kalau sampai terpuruk banget sih nggak ada ya kalau selama pengusaha. Cuman di antara perjalanan yang paling rendah kayaknya tahun 2020 itu. Ya mungkin juga pengalaman sebelumnya juga nggak membohongi sih Mas, karena ya mungkin Mas juga pernah mengalami yang jauh lebih ngomongnya gitu ya. Jadi kayak ya udah, ketika menemukan masalah yang baru pun yang kemarin aja bisa dilewati dengan baik, faktanya yang kemarin gitu. aja lebih susah bisa. Nah gitu, betul. Jadi emang ya pengalaman jam terbang tadi mention sama Mas Gazan itu benar-benar berpengaruh teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau tertanya dengan nih Mas, aku pernah baca dari Ken Blanchard. Beliau mengatakan bahwa ada bedanya antara minat dan juga komitmen. Ketika kamu minat terhadap sesuatu, kamu itu akan melakukan itu ketika kamu merasa nyaman. Sedangkan kalau kamu berkomitmen untuk melakukan sesuatu, maka kamu itu akan melakukannya tanpa alasan apapun. Nah, ngomongin komitmen, kalau menurut Mas Gazan, seberapa penting sih komitmen Mas? Apalagi buat pengusaha muda yang ya banyak orang yang bilang kalau orang anak-anak zaman sekarang mah gini, gimana Mas? Wah, komitmen itu mungkin bisa dibilang barang langka ya sekarang. Mau di anak muda, mau di orang dewasa, apalagi ini sejak sosial media muncul, itu semua orang berpendapat dengan pendapatnya masing-masing, bersuara, ngajak orang lain untuk tidak berkomitmen, gitu kan. Intinya saya merasa komitmen itu makin susah zaman sekarang. Nah, komitmen terhadap apapun, komitmen terhadap bisnis yang dia pilih, komitmen terhadap jalan yang dia ambil, komitmen terhadap keputusan sih biasanya. Nah, komitmen itu buat saya penting untuk kayak misalnya gini. Coba deh kita lihat sekeliling ruangan ini gitu ya. Tunjuk apapun itu pasti ada market leadernya. Misalnya ini saya nunjuk, gak usah kue ini, plastiknya aja, pasti ada pemain besarnya. Artinya ada orang yang tekun dan berkomitmen untuk membuat bisnis ini besar. Walaupun mungkin kalau kita lihat cuma sebatas plastik. Plastik, gak mungkin dia gak punya Instagram, gak punya TikTok gitu ya. Ini mic ini atau yang pengrajin kayu ini pasti ada pengusaha besarnya di situ. Nah itu perlu komitmen. Dan anak muda emang berat banget di komitmen. Tadi Mbak Via sempat mention jam terbang tidak bisa membohongi. Nah, sedangkan untuk mendapatkan jam terbang itu perlu waktu. Nah, mau nggak kita berkomitmen untuk bersabar mendapatkan jam terbang tersebut? Nah, kebanyakan orang cobain bisnis kuliner. Kayaknya seru, pasti cobain. Kayaknya saya nggak bakat di kuliner nih. Kayaknya enakan fashion ya. Pas fashion, fashion kayaknya saya nggak bakat juga. Itu bukan nggak bakat, nggak komit. Kalau buat saya seperti itu. Bisnis itu kalau saya dapat dari guru saya Om Jaya, semua bisnis bagus selama ditekunin gitu kan. Artinya kan komitmen untuk menekuni itu, untuk tidak berpindah-pindah, komitmen untuk itu gitu. Kayak memilih pasangan. Mungkin sama kayak bisnis nih, ada fase-fase kita jenuh, fase-fase kita bosan sama bisnis ini, mentok, capek, aduh ini nggak ada hasilnya bisnis, capek iya gitu ya, gaji nggak ada. Sama mungkin kalau kita udah menikah juga, mungkin ada kadang-kadang kita merasa bosan, merasa jenuh gitu ya, tidak seperti masa-masa zaman dulu. Tapi kan komitmen itu yang membuat kita mencari cara supaya tak sayang lagi sama bisnis kita, sama istri kita. Jadi orang yang punya komitmen dia akan cari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Orang yang cuma minat, dia menganggap
masalah itu kayak udah mentok cari lagi bukan ini nih gitu loh. Kalau kita punya komitmen kayak saya nih sebar grup 127 tahun, bayangin nanti saya meninggal di usia keberapa, ini bisnisnya harus tetap ada. Tapi begitu kita punya komitmen ini bisnis harus jangka panjang, tiba-tiba ada energi tambahan, tiba-tiba kita mencari cara. Begitu sekarang market lagi turun atau mungkin market Zanana udah 8 tahun nih Mbak Zanana nih. Yang dulu usianya 20 tahun sekarang udah 28. Yang dulu usianya 25 sekarang udah 23. Yang dulu 13 tahun sekarang 20. Nah mungkin Zanana tidak se-booming dulu karena marketnya udah pada tua. Nah ini kan kalau kita nggak punya komitmen, kita bakal berpikir, berarti bisnis kita udah nggak laku nih. Bukan nggak laku, kita aktivasi marketingnya nggak jalan. Loh, Yakult, Oreo, Better itu kan dari kita kecil masih ada, masih ada sampai sekarang. Jadi itu komitmen itu memberikan kita energi untuk mencari cara gitu loh. Kalau kita udah bosan sama bisnis kita akan buka di YouTube cara tidak bosan. Terus kita misalnya kita udah mentok gitu ya, cara mengatasi mentok, kita bakal cari gitu loh. Itu buat saya komitmen tuh langka banget gitu loh. Dan orang kalau udah punya komitmen, dia pasti akan punya energi tambahan yang orang bingung dia kenapa bertahan ya gitu loh. Gitu. Panjang ya jawabannya. Bagus loh, luar biasa, boleh tepuk tangan. Betul teman-teman, di sini ramai banget, di studio ada sekitar 559 orang. Iya, ini protokolnya 1 kilometer. Luas banget, kebetulan kayak Bandara Soekarno-Hatta ya Mas ya, studio kita alhamdulillah. Oke Mas, ini juga ada Steve Jobs pernah bilang, tetaplah lapar, tetaplah merasa bodoh. Dan tadi kalau Via jadi ingat apa yang tadi di-mention sama Mas Gazan. Mas Gazan bilang, ya walaupun saya udah dapat ilmunya juga ternyata saya bisa salah kalau nggak ada jam terbang tadi ya Mas. Ya itu gimana tuh Mas menanggapi itu? Gitu ya. Jadi ya pertama gini, kita tahu teori belum tentu punya kesempatan untuk mempraktekkan itu. Jadi punya teori tapi belum sempat praktek atau cara praktek kita bisa jadi salah. Terus artinya kita nggak bisa berpikir gue udah tahu itu nggak bisa. Belum tentu apa yang dia pikir dia tahu belum tentu benar gitu. Bisa jadi dunianya udah berubah, kenyataannya nggak seperti dia pelajari teori. Jadi stay foolish, stay hungry itu bukan cuma Steve Jobs yang ngomong gitu kan. Panutan kita di Islam bilang gitu juga gitu loh. Kita nggak boleh berhenti belajar. Bahkan kalau guru saya Ustaz Zuri bilang belajar itu kewajiban. Artinya kalau nggak belajar dosa dong gitu ya. Jadi sesuatu yang wajib. Dan salah satu ilmu yang paling yang wajib dipelajarin itu ilmu hal. Saya takut salah. Tapi intinya saya diem aja. Ilmu yang saat itu kita sedang pakai. Jadi kalau kita sekarang adalah guru SD, kita wajib belajar ilmu guru SD. Kalau enggak dosa. Kalau kita sekarang adalah seorang office boy yang kerjanya bersih-bersih kantor, kita harus belajar cara ngepel yang bersih gimana. Kalau pel ini untuk apa, kotoran ini pakai apa. Saya belajar itu dari Ustaz Zuri kayak gitu loh. Jadi apalagi jadi pengusaha. Jadi mempelajari ilmu-ilmu tentang pengusaha berarti wajib selain agama gitu loh. Karena itu ilmu yang kita pakai sekarang gitu loh. Jadi ya jangan pernah berhenti belajar. Apalagi di bisnis ini kan terus adaptif ya Mas ya. Betul. Berubah, fluktuatif, keadaannya dinamis gitu ya Mas ya. Apalagi di era VUCA ini sok pintar banget saya. Oke Mas, aku mau lanjut nih. Tadi kan sempat di-mention yang kompetisi yang pernah diikuti sama Mas Gazan tadi ada 3P, piawai, pesona, dan juga paham. Nah terkait dengan pesona tadi kan dinilai dari karakter ya Mas ya. Pesona ya. Terus tadi sebelumnya Via sempat baca juga kalau salah satu hal kenapa Mas Gazan dinobatkan sebagai pemenang atau juara dari kompetisi itu adalah atas kemampuan Mas dalam leading atau memimpin. Kata siapa tuh, hoax? Nggak tahu sih Mas, aku pernah baca-baca aja sih Mas. Nah, terus. Terus kalau menurut Via pengen tahu nih dari Mas Gazan sendiri, menurut Mas seberapa penting sih kemampuan untuk memimpin ketika kita sudah decide untuk menjadi pengusaha? Oke. Itu udah otomatis kalau kita punya komitmen untuk jadi pengusaha, itu udah sama dengan artinya dia harus jadi pemimpin. Karena kan pengusaha, dia yang membuat usaha, otomatis dia pemimpinnya. Mau nggak mau gitu loh. Jadi
penting, sangat-sangat penting. Bahkan harusnya tuh semua pengusaha belajar memimpin walaupun dia hanya memimpin diri sendiri gitu loh. Karena kan memang ada orang yang dilahirkan dia ada bakat alamiah. Tapi buat saya menjadi pemimpin itu sama dengan seperti jadi orang tua. Setiap orang bisa atau punya kapabilitas untuk jadi orang tua, tapi masalahnya nggak semua orang mau jadi orang tua atau mau jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu sangat-sangat bisa dipelajarin, tapi masalahnya untuk menjadi seorang ini kayak yang bener aja ngomong. Tapi saya ngerasanya hal pertama kalau kita mau belajar leadership, hal yang pertama harus kita punya adalah mau nggak jadi leadership gitu, mau nggak jadi leader. Karena semua orang bisa jadi orang tua, tapi nggak semua orang mau jadi orang tua. Balik komitmen. Betul, leadership itu kan kita melayani tim kita, melayani konsumen, harus senang melihat tim kita lebih maju dari kita. Jadi orang tua kan kayak gitu. Tapi nggak semua orang pengen jadi orang tua. Ada yang nggak mau nikah karena gue nggak mau jadi orang tua, gue nggak mau punya anak. Ya itu pilihan. Tapi sebenarnya setiap orang yang hidup di dunia ini punya kesempatan jadi orang tua, gitu loh. Apa jadi bahas itu ya? Nah, pemimpin lah ya. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya memang juri di Diplomasi Challenge penilaian saya demikian, mudah-mudahan jadi doa buat saya. Tapi yang jelas saya memang berusaha untuk selalu belajar tentang kepemimpinan setiap hari gitu loh. Kalau ada quotes bilang Anda 5 tahun yang akan datang tergantung buku apa yang Anda baca. Nah, saya pengen jadi pemimpin yang baik tuh gimana ya? Jadi pemimpin yang adil, yang gak zolim. Ya saya baca buku tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan jadi doa gitu loh. Karena apa yang kita baca akan menentukan yang akan datang. Jadi kita juga bisa memodelkan apa yang kita baca tadi ya Mas ya. Oke. Terus Mas kalau masih ngomongin tentang leading skill nih Mas. Gimana sih cara Mas Gazan untuk memimpin tim dari Zanana dan juga Konspirasi Snack Mas? Cara mimpin ya. Kalau sekarang karena kita punya core value di perusahaan kan kita punya 3 nih, berkah, kekeluargaan dan rukun. Jadi itu 3 core value. Kenapa nggak ada integrity, nggak ada disiplin? Itu mah bukan core value, itu mah harus gitu. Jujur, amanah itu bukan core value, itu memang harus. Kalau enggak kalian nggak bisa masuk perusahaan ini. Nah ada 3 yang membedakan Sebar Group sama yang lain, berkah, kekeluargaan, rukun. Nah gaya kepemimpinan dan organisasi kita persaudaraan, kekeluargaan, tapi jangan disalahartikan. Kita biasanya salah arti nih. Kalau kekeluargaan gitu suka nggak profesional, suka nggak ya kekeluargaan versi yang mana nih? Kita jangan berpikir gini, loh ini kan Sebar Group kekeluargaan, jadi santai dong kan keluarga. Salah. Justru karena kita keluarga, kita harus kasih yang terbaik, gitu. Jadi gaya kepemimpinan saya belum tentu ini yang terbaik, tapi yang sekarang terjadi kita lebih ke persaudaraan, nggak ada gap antara atasan bawahan. Terus kita sebisa mungkin membuat lingkungan kerja yang suportif. Jadi kalau kita ngelihat ada anak muda, fresh graduate atau anak magang datang ke perusahaan kita, terus dia punya kekeliruan, mungkin gini, dia mungkin nggak belajar di keluarganya, dia mungkin di kuliah juga nggak belajar sesuatu yang berhubungan sama soft skill, cara dia komunikasi, cara dia berkonfrontasi, cara dia mengemukakan pendapat. Sebar Group itu tempat yang tepat untuk belajar gitu. Dan kita ngelihat dia jangan menjudge, kok gitu sih bego banget loh gitu kan. Enggak, dia nggak tahu dia salah gitu loh, mungkin karena dia belum pernah belajar sebelumnya. Nah jadi gaya kepemimpinan kita di Sebar Group lebih ke lingkungan suportif yang kita siap ngasih tahu dia salah dan siap membimbing dia mana yang benar mana yang salah gitu loh, gitu. Berarti jadi sekolah ya? Jadi sekolah. Memang kita niatnya Sebar Group itu sekolah atau madrasah lah gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Kalau ngomongin tentang leading juga nih Mas, buat anak muda, mungkin kan banyak teman-teman yang itu kan Mas Gazan karena udah punya pengalaman juga sebelumnya. Nah aku yang masih baru-baru nih, masih muda banget, mungkin teman-teman yang umur 13 tahun kan ada nih Mas. Gimana tuh Mas buat belajar tentang leading ini Mas? Yang pertama dia harus tahu leadership itu apa ya. Karena saya kalau ngawancara karyawan, saya suka nanya, terutama yang berhubungan sama posisi supervisor leadership itu ya. Apa arti leadership buat Anda? Itu cara dia memandang leadership itu bakal merembet kemana-mana. Misalnya ada yang bilang gini, kalau yang bagus kan leadership itu gimana cara kita memimpin supaya orang-orang di sekitar kita jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke lah itu. Tapi ada juga yang gini,
Leadership itu bagaimana caranya orang-orang di bawah kita tetap bekerja, jangan sampai dia diem nganggur. Berarti dia harus kerja rodi gitu ya. Nah, kalau leadershipnya aja udah salah, nanti dia akan ya pasti bakal salah kesananya lah gitu loh. Betul. Nah, untuk mempelajari leadership, dia harus mau dulu jadi leader. Nah, saya nggak tahu usia 13 tahun apa udah tahu tentang leadership atau belum gitu loh. Cuman biasanya kalau anggap aja nggak 13 tahun lah ya, 17 tahun deh udah tahu tentang leadership. Pertama dia harus mau dulu jadi leadership. Yang kedua, a good leader is a good team player. Siapa bilangnya? John Maxwell kalau nggak salah dia bilang, atau Brian Tracy. Jadi kalau usia 17 tahun kita udah tahu tentang leadership dan punya cita-cita untuk menjadi leader yang baik, mulailah belajar menjadi pemain game player yang baik atau followers yang baik gitu loh. Jadi kan menempatkan diri buat yang mungkin kalau leader kan terkesan yang memberikan instruksi. Betul. Sebelum kita bisa memberikan instruksi yang baik, ya kita harus bisa mengerjakan instruksi yang baik juga ya Mas. That's right gitu loh. Jadi itu latihan kepemimpinan. Belajar menjadi tim yang amanah, tim yang andal, tim yang bisa dipercaya, itu udah latihan kepemimpinan gitu loh. A part of gitu loh. Gak mau membicarakan tentang ketika sudah menjadi leader sendiri ya Mas ya. Gitu kan. Oke, menarik Mas. Terus Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, terkait masih tentang anak muda, karena kita memang membicarakan tentang anak muda dan komitmennya nih Mas. Tadi beberapa kali sudah di-mention tentang komitmen dan lain sebagainya yang akan berpengaruh terhadap prosesnya nih Mas. Betul. Nah, banyak orang, Via mention lagi, banyak orang yang mengatakan bahwa anak muda sekarang mah nggak se-struggling anak muda zaman dulu, gampang nyerah dan lain sebagainya. Itu gimana Mas kalau pandangan dari Mas Gazan? Jarang-jarang saya dapat pertanyaan ini mumpung ada ini ya, saya bilang saya mau menyuarakan sesuatu yang saya kampanyekan, yang saya kampanyekan. Jadi saya setuju anak muda zaman sekarang cenderung mungkin lebih malas, lebih ini daripada zaman, mungkin termasuk saya ya. Mungkin saya lebih malas, lebih tidak komitmen dibanding orang tua zaman dulu. Tapi ayo dong, come on gitu loh. Kita juga nggak kepengen kayak gini kali. Artinya gini, saya pernah ada satu kasus pengalaman terjadi sama saya. Saya pernah ditegur atas sebuah kesalahan. Anggap aja saya nggak punya tata krama atau saya nggak punya adab. Begitu saya ditegur itu, saya saya setengah nggak terima pada saat itu. Kenapa? Karena saya nggak pernah tahu adab itu yang kayak gimana bentuknya. Adab, tata krama, karena mungkin saya nggak dapat itu dari saya kecil. Kecuali saya tahu itu dari kecil, dipelajarin di sekolah. Pas saya gede, saya nggak mempraktekkan itu. Boleh saya dibilang nggak beradab. Nah, saya ngelihat itu menjadi sebuah misi pribadi di sebar grup gitu ya. Kita pengen perusahaan kita tuh tempat yang menyelamatkan itu. Jadi gini, saya sering bilang, anak-anak muda zaman sekarang memang tidak seberuntung, tidak se-hustle, tidak se-struggle orang tua kita. Karena kita terlanjur dan kita nggak bisa milih. Hidup di dunia yang serba instan. Mau nyari jodoh tinggal swipe right gitu kan. Mau Tinder ya. Tapi saya belum punya buka ya. Cuman tahu doang gitu ya. Ya, terus kita mau ini Instagram, mau makan tinggal klik doang. Kita terlanjur dan kita nggak minta lahir di sini gitu loh. Kalau kita lahir di zaman orang tua kita juga kita struggling kok. So jadi ini bukan kemauan kita sebagai anak muda pada dasarnya. Nah terus saya ngelihat ini ada rantai yang harus diputus nih. Kita lahir terlanjur di era ini 2000-an. Internet semua serba instan, makan tinggal pesen JNE next day atau same day, nggak mau nunggu lama. Itu kan kita terbiasa kayak gitu. Dan ada yang terlahir broken home, ada yang walaupun orang tuanya utuh, nggak semua orang diajarkan tentang komunikasi, soft skill lah, komunikasi, mengambil hikmah, belajar agama, termasuk belajar tata krama. Belum tentu semua keluarga mengajarkan itu. Betul. Nah, terus mereka sekolah juga belum tentu dipelajarin itu tentang tata krama, tentang agama. Kuliah belum tentu juga belajar itu. Terus orang-orang yang kuliah ini fresh graduate kerja di perusahaan yang dipimpin orang-orang lama. Yang dia juga nggak mau ngajarin anak-anak fresh graduate tentang komunikasi. Langsung aja dijudge, anak zaman sekarang tolol-tolol. Maksudnya nggak punya soft skill yang bagus. Terus
akhirnya karena anak muda ini tertekan, nggak diajarin hal-hal seperti itu di perusahaan, suatu hari dia jadi pemimpin di perusahaan, itu berlanjut lagi gitu loh. Dia berlanjut lagi, ini lingkaran setan gitu loh. Nah, kita melihat kalau dunia ini rusak sama pengusaha, gitu ya, bumi ini rusak sama pengusaha yang rakus, berarti dunia ini juga bisa jadi lebih baik sama pengusaha. Karena kalau pengalaman saya nih kerja di perusahaan sendiri, saya lebih lama di kantor daripada di rumah. Misalnya anggap aja saya pulang on time jam 5, sampai rumah jam 6, istirahat, makan segala macem, jam 8 baru free, terus jam 10 udah waktu tidur. Besok udah mandi kerja, kita lebih lama di kantor. Harusnya perusahaan itu diciptakan untuk mendidik anak-anak fresh graduate itu, yang tadinya nggak tahu sopan santun jadi tahu sopan santun, yang biasanya nggak supel jadi supel, yang nggak berani ngomong ke orang lain jadi berani ngomong. Jadi buat saya anak muda juga nggak kepengen lahir di sini gitu. Maksudnya nggak minta request lahir di sini. Dan setiap generasi pasti beda. Semakin maju, semakin instan, pasti akan semakin malas orangnya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang seandainya lahir tahun 80, saya yakin struggling juga kok. Gitu loh. Jadi pada dasarnya ini PR perusahaan. PR perusahaan untuk memperbaiki generasi anak-anak muda yang kita judge aja. Kita bilang mereka nggak punya sopan santun, sedangkan mereka nggak tahu sopan santun itu yang kayak gimana. Yang kayak gimana. Jadi kayak kita gini, kamu nggak sopan. Loh, emang sejak kapan ini? Sopan itu yang kayak gimana? Kecuali dia udah diajarin, terus dia tetap gini, boleh kita bilang nggak sopan. Nah buat saya, perusahaan itu punya tanggung jawab besar untuk mendidik fresh graduate itu. Nah Sebar Group pengen jadi sekolahnya yang ketika orang masuk ke perusahaan kita, mereka pulang ke rumah jadi anak yang lebih baik, jadi orang tua yang lebih baik, jadi ayah yang lebih baik. Karena orang yang kerja di perusahaan yang toksik, penuh tekanan, penuh politik kantor, kiri kanan sikut-sikutan, bayangin pulang kerja kayak gimana. Energinya udah habis terkuras, ngobrol sama anak udah gak mood, sama istri berantem. Jadi perusahaan memegang peran yang sangat penting gitu. Kalau buat saya itu sih. Jadi ini PR kita bersama untuk para orang tua yang mendengarkan ini. Ini saya yang pernah dijudge oleh pengalaman pribadi. Tapi itu sangat baik buat saya. Kalau saya nggak merasakan itu, saya nggak pernah menyadari bahwa ya saya teman-teman saya kasihan. Jadi ini cerita lagi satu ya. Jadi di perusahaan kita juga ada beberapa orang yang misalnya dia cara ngomongnya nggak benar, nggak sopan, cara intonasinya dia nggak benar. Nah kita sebagai orang tua di perusahaan kan pemimpin itu mirip kayak orang tua lah. Kalau kita punya anak nggak benar kan kita nggak bilang dia nggak benar, tapi kita ajarin dia. Nah karena barangkali dia belum tahu. Nah begitu di perusahaan kita di Sebar Group, kita punya value kekeluargaan, kita punya saudara kita nggak tahu, kita kasih tahu nggak itu nggak sopan. Ini caranya gini, orang kalau digituin dia bakal begini. Oh gitu ya Kang, makasih Kang. Besoknya dia berubah. Lebih respect ya. Iya besoknya dia berubah karena dia baru tahu itu yang namanya sopan. Gitu. Jadi ini PR perusahaan sebenarnya, PR perusahaan, PR organisasi. Oke, jadi berangkat dari gap karena emang keadaan yang ada di sekitar antara tahun dulu sama sekarang beda. Different gitu loh. Ya, gap tentang pengetahuan, soft skill dan lain sebagainya. Jadi PR buat orang tua dalam tanda kutip. Yes. Orang tua senior lah. Kita punya adik. PR kita mengajarkan itu karena dunia tidak mengajarkan dia itu. Gitu. Mau nggak mau ya kita sebagai orang tua yang mengajarkan gitu ya Mas ya. Iya. Oke, luar biasa. Dalam banget ya ini acara apa sih? Saya udahan. Dan dulu Mas, 5 menit lagi Mas, sabar ya Mas ya. Oke nih Mas, kayaknya ini pertanyaan terakhir tapi agak panjang juga boleh Mas. Esai atau pilihan ganda? Pilihan ganda tapi ada anaknya. Gak ada ya pilihan ganda ada anaknya. Oke, ini gimana sih tips buat menjaga komitmen, tetap menjadi pribadi yang tetap istiqomah gitu Mas untuk menjadi pengusaha ala Mas Geza? Wah, ini saya ngomong saya ngasih tahu apa yang bakal saya kasih tahu juga belum tentu saya bakal komitmen di suatu hari. Jadi gini. Justru ini jadi ini Mas. Jadi deporok pepet ya. Jadi gini, kalau yang saya lakuin selama ini gitu ya. Mulai dari mana ya? Menjaga komitmen itu sebenarnya kan harus ada keyakinan bahwa di ujung perjalanan ini ada hasilnya. Berarti kan kita harus mengimani yang belum tentu terjadi, yang belum kelihatan. Kan gini, buat apa sih komitmen kalau nggak ada hasilnya belum tentu? Kan gitu kan? Nah jadi kita harus punya keyakinan bahwa masa depan itu cerah. Atau
apa yang kita impikan itu ada di ujung sana. Nah masalahnya kita punya keyakinan itu enggak. Nah saya cari-cari di mana keyakinan itu gitu ya. Ya ternyata ini mohon maaf saya agak-agak spiritual gitu ya. Ya memang itu kita menjaga komitmen, kita perlu pertolongan Allah gitu loh. Semoga kita komitmen dengan jalan yang kita pilih, dengan value yang kita pegang, minta tolong karena siapapun bisa kepleset gitu loh. Siapapun bisa kepleset. Saya ngomong gini sekarang, besok-besok kalau misalnya ya kita takabur, kita sombong, bisa jadi tidak komitmen terhadap apa yang bilang. Jadi sebenarnya saya nggak dibilang komitmen, ya alhamdulillah ditolong untuk komitmen. Jadi supaya bisa tetap komitmen, ya minta tolonglah ke yang menciptakan kita gitu loh. Karena bisa aja besok kita berubah pikiran gitu ya, kayaknya nggak gitu deh ya gitu loh, bisa jadi. Komitmen itu perlu kekuatan dari sesuatu yang lebih besar dari kita gitu. Betul. Yang punya alam semesta ya. Iya. Oke, itu dia. Ada lagi nggak Mas tambahannya nih? Atau mungkin closing statement nih buat pemuda-pemuda yang mendengarkan podcast kita nih? Gimana nih? Apa ya? Tentang apa ya? Tentang komitmen aja Mas. Karena emang komitmen ini kan hal yang terkesan sederhana tapi susah ya, sulit ya Mas ya, nggak mudah. Sederhana tapi penting banget. Oke, ini pesan buat teman-teman saya yang seumuran atau adik-adik saya mungkin, keponakan-keponakan saya, saudara sepupu saya. Dunia ini ya kita sudah terlanjur tinggal di dunia yang instan. Nyari jodoh gampang ya, walaupun cerainya juga jadi gampang gitu ya. Terus nyari duit terkesan gampang, artinya lebih cepat daripada sebelumnya. Ini kenyataannya. Kita lahir di dunia instan yang kita nggak bisa milih. Nah di dunia yang instan ini kita perlu komitmen karena banyak hal-hal yang bagus yang terjadi di kehidupan kita perlu waktu. Jadi mencari pekerjaan yang membuat pekerjaan kita jadi lebih nikmat, perusahaan kita bisa bertumbuh besar, itu perlu waktu. Nah, komitmen itu bahan bakar untuk kita sabar menunggu prosesnya. Karena di zaman yang serba instan ini, sekarang visi-visinya anak-anak muda, saya pengen punya 1000 cabang dalam waktu 1 tahun. Woi, mau kemana? Tenang dong gitu loh. Saya sih lebih suka perusahaan-perusahaan yang udah 35 tahun di Indonesia. Mungkin dia boomingnya baru 5 tahun terakhir, tapi ternyata dia dari tahun 70. Dia dari tahun 90-an ngerintis, terseok-seok, sabar, komit, latihan, perbaiki diri, perbaiki perusahaan, perbaiki produk, set di tahun ke-31 booming. Nah, itu kan perlu komitmen gitu loh. Kita kayaknya nggak cocok deh. Bahkan jadinya sekarang tingkat perceraian naik gitu kan. Karena ini kayaknya istri saya udah gak cocok deh. Oh gitu, aneh gitu kan. Jadi buat saya komitmen itu penting karena banyak hal-hal besar terjadi perlu waktu. Gitu. Luar biasa sekali. Ini belum. Oke Mas, tadi kan Via mention kalau pertanyaan terakhir, tapi ternyata ada temen nih yang nanya. Oh iya. Kalau ini dari Kakak Satria, katanya share tips buat bisa jadi pionir dari suatu produk tapi tetap bisa outstanding walaupun ada yang niruin gitu Mas. Gimana Mas? Kalau beneran pionir, biasanya dia akan jadi top of mind. Okay. Jadi walaupun ada produk yang lebih bagus, tetap merek dia akan lebih dikenal karena udah terlanjur tahu gitu loh. Saya mau minum air mineral yang merek Aqua, itu kan udah terlanjur. Tapi udah terlanjur masuk ke bawah sadar. Tapi terkait bisnisnya, entah itu dia pionir atau enggak, kalau mau bertahan ya kita harus terus-menerus relevan sama market. Okay. Karena pada dasarnya yang membuat bisnis kita tumbang bukan kompetitor. Kalau pengamatan saya ya, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi begitu kita bisnis sendirian, pionir, tiba-tiba ada kompetitor banyak. Terus gara-gara kompetitor itu muncul, bisnis kita turun omset. Sebenarnya bisnis kita turun omset bukan gara-gara kompetitor. Tapi kenapa konsumen lebih milih kompetitor dibanding kita? Pasti ada something wrong. Atau ada sesuatu yang kompetitor itu ngasih atau tawarkan lebih bagus daripada yang kita tawarkan. Berarti sebenarnya yang bikin kita bangkrut konsumen, bukan kompetitor. Masalahnya adalah kita nggak peka terhadap keinginan konsumen. Jadi aja konsumennya pindah.
gitu. Jadi kalau terkait bisnis itu sih kita harus terus relevan sama konsumen. Gitu. Pasar apa yang dibutuhkan pasar? Betul. Yang dibutuhkan pasar ya Mas ya. Berarti jangan lupa untuk bercermin sebelum akhirnya ngejudge yang lain gitu ya Mas ya. Betul. Netflix nih misalnya. Netflix dia booming menghancurkan industri DVD, sewa DVD gitu kan. Bahkan mungkin bioskop. Nah, bioskop sama DVD nggak boleh nyalahin Netflix. Ya, orang konsumen maunya begitu ada produk yang lebih bagus dari DVD dari bioskop, secara sunatullahnya orang pasti lebih seneng yang gampang dong gitu kan. Jadi bukan Netflix yang mengalahkan, yang merusak industri itu gitu loh. Tapi industri yang tadi itu yang tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Oke. Dan terkait dengan meniru pionir ini juga sebenarnya kan walaupun meniru produknya juga belum tentu bisa membawa nilai apa yang ditawarkan gitu kan. Betul. Mas. Setuju saya. Jadi faktor-faktor kesuksesan sebuah bisnis itu kan banyak banget. Mungkin ada jutaan atau ribuan, selalah. Pokoknya bukan cuman resep rahasia, bukan cuman merek, bukan cuman ide produk. Jadi gini, anggap aja ya saya punya produk pionir. Terus dia tahu resep rahasianya, tahu dia suppliernya di mana, mereknya apa, packagingnya beli di mana, terus mereknya sama saya lupa patenin, dia bikin sama percis. Tapi ada beberapa atau banyak hal yang dia nggak bisa tiru. Pengalaman saya sebelumnya, level kepemimpinan kita, level struggling kita, komitmen kita, ide-ide kita di masa depan yang belum sempat kita eksekusi, doa kita, doa orang tua. Ya, doa guru-guru kita kan beda. Jadi ada banyak faktor. Kalau kita tiru pun nggak akan ketiru rezekinya beda-beda dan nggak akan bisa ditiru sebenarnya gitu loh. Karena ada banyak yang tidak terlihat di permukaan gitu loh. Tapi kan kayak gunung es ya Mas ya nggak kelihatan, padahal lebih. Betul. Yang kelihatan ya yang bagus-bagus aja atau yang sedikit lah bagian sedikit. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Sebenarnya ada banyak banget pertanyaan Mas, tapi karena waktunya sudah menunjukkan pukul sekian dan kita udah periodenya 1 jam sekian. Jadi ada yang nonton pilih aja. Ini ada dari Erdarmawe. Beliau nanya cara untuk menaikkan value barang dan tentunya cara buat naikin harga. Gimana Mas? Nanti kita di kelas berikutnya. Intinya ya teman-teman ini aja nanti di sini mungkin ada ya formulabisnis.id gitu ya. Silakan aja itu guru saya yang menyampaikan, Om Jaya Setiabudi. Jawabannya ada di sana. Cari materi namanya Simply Selling. Itu Simply Selling itu di situ ada faktor-faktor yang penetapan harga jual. Jadi kenapa seseorang mau membeli sebuah produk di harga sekian. Jadi itu ada unsur-unsur pembentuknya. Terus value itu dibentuknya seperti apa. Ada value fungsional, ada value emosional. Jadi kalau kita mau menaikkan harga, naikin value-nya. Value ada 2. Ada secara produk, misalnya kalau produk misalnya handphone 4G, 5G, ditambahin fitur-fiturnya, ditambahin value produknya. Misalnya ini handphonenya udah 4G, udah 5G, terus ada kameranya ada 6 misalnya gitu ya, 3 depan 3 belakang gitu ya, terus bisa nonton TV, bisa. Nah semakin dibanyakin dari sisi fiturnya, itu akan meningkatkan harga jualnya. Nah atau ada juga dari value emosional, ini Apple loh misalnya gitu, atau ini Samsung loh, ini udah terbukti awet, terbukti jangka panjang, itu juga bisa menaikkan harga. Nah teknisnya kalau misalnya fungsi ya tambahin fitur, riset development, tambahin fitur-fitur barunya. Kalau emosional itu nanti ilmunya ilmu branding. Bagaimana caranya seseorang ketika mengkonsumsi merek kita atau menggunakan merek kita, dia muncul sebuah perasaan. Yang perasaan itu abstrak. Perasaan itu dibentuk dari kegiatan-kegiatan branding. Nah itu panjang, terus sendiri lah ya. Formula bisnis.id ada ilmunya gitu ya. Sendiri ya, maksudnya materi sendiri ya. Oke, itu dari pertanyaan dari Dharma sekaligus untuk menutup pembicaraan kita pada kali ini nih, kesempatan kali ini nih Mas. Dan terima kasih buat Mas Ghazan Aska karena sudah berbagi insight yang luar biasa untuk kita semua, dan semoga sehat dan bahagia selalu Mas. Ada beberapa kalimat yang diambil dari perbincangan Via dan juga Mas Ghazan pada hari ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki keyakinan bahwa apa yang kita inginkan adalah sesuatu hal yang nyata. Dan kemudian komitmen adalah bahan bakar untuk menikmati proses, karena komitmen berbicara tentang mencari cara untuk bertahan, bukan merasa terpuruk lalu menghilang. Sekian dari kami yang Entrepreneur Podcast. See you, bye-bye. Kayak mata Najwa ya. Keren.